1 hour later. A few moments later. Materi pertama itu antena, dan dengan bahasan tentang antena ini seringkali kita nggak sadar kenapa ternyatanya alat kecil ini tuh punya peran yang sangat besar dalam dunia komunikasi modern. Coba kita bayangkan kalau kita telepon seseorang atau kirim pesan, dan semuanya itu nggak akan terjadi tanpa bantuan internet. Nah, ada definisi umum dari antena ini itu adalah antena ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik. Ketika mengirim data atau sebaliknya mengubah gelombang elektromagnetik menjadi sinyal listrik yang sangat menerima data. Artinya antena ini seperti jembatan antara perangkat elektronik kita ini ada di sekeliling udaranya. Contohnya seperti sehari-hari itu misalnya seperti saat menonton YouTube di HP. Nah, itu sinyal datanya itu dari internet lewat ke HP, lalu kita menggunakan sinyal radio. Antena di HP ini tuh menangkap sinyal. Begitu juga saat kita mengirim suara lewat WhatsApp yang memancarkan sinyal tersebut. Komponen dalam antena ini tuh ada beberapa. Yang pertama, elemen logam. Nah, elemen logam ini itu tempat keluar dan masuknya sinyal. Kedua, ada konektor, yang dimana konektor ini tuh bagian penghubung ke perangkat elektronik. Yang ketiga, ada reflektor atau direktor, yang dimana itu pada antena direksional untuk memfokuskan sinyal.
Nah, ada beberapa jenis antena. Yang pertama, omnidirectional, yang dimana itu memancarkan sinyal ke segala arah. Contohnya itu antena WiFi. Lalu direksional. Nah, direksional ini tuh sinyalnya fokus ke arah satu arah, seperti antena TV outdoor. Yang ketiga ada Yagi. Nah, Yagi ini tuh bentuknya itu panjang, banyak dipakai untuk TV yang analog atau TV-TV lama. Nah, dulu ada parabola. Nah, parabola itu tuh bentuknya seperti mangkok besar. Nah, biasanya itu untuk satelit. Nah, ada beberapa tujuan dan manfaat dari antena itu. Yang pertama ada menghubungkannya ke perangkat ke jaringan wireless. Nah, dimana menjangkau area luas tanpa kabel. Lalu meningkatkan kualitas dan jangkauan sinyal. Dan menunjang komunikasi modern seperti 4G dan 5G atau WiFi. Jadi kesimpulan dari antena itu adalah walaupun kecil, antena punya banyak peran. Nah, tanpa antena sinyal tidak bisa sampai ke HP kita. Lalu bahkan di pesawat pun, di kapal, hingga ke tempat lain. Lalu semua komunikasi itu bergantung pada antena. Nah, makanya penting banget kita tahu itu fungsinya. Ya, jadi itulah penjelasan tentang antena. 1 hour later. A few moments later. Nah, lanjut ke materi kedua, itu internet satelit. Nah, sekarang kita lanjut ke materi kedua, yaitu internet satelit. Nah, ini adalah internet satelit ini tuh adalah teknologi yang sangat penting, terutama bagi buat daerah yang jauh dari jangkauan kabel atau BTS seluler. Nah, di mana definisi internet satelit ini tuh adalah layanan internet yang dikirim dan diterima melalui satelit yang mengorbit ke bumi. Jadi teknologi ini tuh memungkinkan kita itu mengakses internet dari tempat ke tempat yang sebelumnya mustahil dijangkau. Nah, seperti misalnya gunung, lautan, atau hutan. Nah, ada beberapa komponen utama dalam ini tuh. Itu pertama itu satelit di luar angkasa atau GEO atau LEO. Nah, GEO itu ground station. Nah, stasiun ini tuh di bumi tuh menghubungkan ke internet global. Lalu ada PSAT atau parabola kecil yang dipasang di rumah atau kantor pengguna. Nah, cara kerjanya bagaimana? Jadi cara kerjanya itu dari data komputer dari HP dikirimkan ke parabola kecil. Nah, dari parabola itu naik ke satelit. Nah, lalu satelit diteruskan ke ground station. Nah, ground station itu
menghubungkan ke internet. Lalu respon balik ke satelit ini tuh turun ke pengguna. Nah, jenis-jenis satelit itu yang pertama GEO atau Geostationary Orbit. Nah, di mana GEO ini tuh sekitar 35.786 km dari bumi. Nah, nilainya itu sangat tinggi. Lalu ada LEO atau Low Earth Orbit, yang dimana sampai 500 sampai 2000 km seperti Starlink atau yang lebih cepat. Nah, tujuan dan manfaatnya ini tuh yang pertama memberikan akses internet ke daerah-daerah terpencil. Lalu digunakan untuk seperti pendidikan, militer, kapal atau bencana alam. Nah, solusi praktisnya itu tanpa struktur kabel. Nah, ada kelebihan dari ini tuh, yang pertama itu bisa diakses dari mana saja. Lalu tidak tergantung pada kabel atau tower. Nah, yang kekurangannya ini seperti biaya perangkat yang mahal, lalu delay atau latensi yang sangat tinggi, dan cuacanya itu bisa ganggu sinyal. Contoh nyatanya itu sangat banyak, itu yang pertama banyak sekolah-sekolah di pedalaman seperti di pedalaman Papua dan NTT. Nah, sekarang bisa belajar online berkat internet satelit. Tanpa teknologi ini mereka tidak bisa ikut kemajuan digital. One hour later. A few moments later. Nah, kita masuk ke materi yang ketiga, ini adalah jaringan seluler. Nah, pasti kita tuh semua sudah familiar banget kan dengan ini. Nah, soalnya setiap hari itu kita pakai buat nelfon, chattingan, scroll TikTok, scroll Instagram, atau menonton YouTube. Nah, jadi jaringan seluler ini tuh adalah sistem komunikasi wireless yang membagi wilayah. Nah, membagi wilayahnya ini menjadi sel-sel. Setiap sel ini tuh dilayani oleh satu BTS atau base transceiver station. Nah, di saat kamu bergerak dari satu sel ke sel lain, koneksi kamu tuh tetap stabil karena handover yang dilakukan secara otomatis. Ada komponen dalam jaringan seluler ini tuh ada beberapa. Yang pertama itu perangkat pengguna itu HP atau modem. Lalu BTS itu menara pemancar. Yang ketiga BSC atau MSC. Nah, di mana pusat kontrol dan switching. Lalu ada core network. Nah, core network itu tuh jalur utama yang menghubungkan ke internet. Nah, jadi jaringan seluler ini tuh berevolusi dari masa ke masa. Nah, contohnya seperti 2G-nya dimana 2G-nya itu bisa untuk menelpon dan SMS. Yang ada 3G itu bisa internetan tapi lelet. Ada 4G itu kecepatannya tinggi, seperti buat video atau streaming. Lalu
Nah, jaringan seluler ini tuh berevolusi dari masa ke masa. Nah, seperti 2G. Nah, dimana 2G ini itu hanya untuk SMS dan telepon. Lalu 3G. Nah, itu mulai bisa internetan tapi agak lama. Lalu 4G itu kecepatannya tinggi, jadi kita tuh bisa cocok untuk video call, nelfon, atau membuat video. Nah, itu ada 5G. Nah, ini sangat cepat, cocok untuk buat game, mobil pintar, atau real time system. Lalu ada tujuan jaringan dalam seluler ini tuh tentu untuk memudahkan komunikasi nirkabel di mana saja dan kapan saja. Nah, manfaatnya ini tuh sangat luar biasa. Nah, kenapa? Jadi manfaatnya ini tuh komunikasi yang cepat dan instan. Nah, lalu mendukung ekonomi digital seperti e-commerce atau Gojek online dan lain-lain. Lalu bisa belajar dan bekerja dari rumah. Contohnya seperti programming. Lalu mendorong inovasi teknologi itu seperti smart city atau telemedical. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-harinya ini kita bisa, contohnya kita tuh bisa memesan makanan, video call, atau telepon orang tua, atau belajar online dari mana saja. Semua berkat jaringan seluler ini. Tanpa jaringan ini kita itu bakal kesulitan dalam mobilitas digital. 1 hour later. A few moments later. Nah, barulah kita masuk ke yang materi terakhir, itu jaringan ad hoc. Nah, jadi kita akan membahas jaringan ad hoc ini yang terakhir. Nah, misalnya kita, materi terakhir kita bahas itu jaringan ad hoc. Nah, ini tuh memang agak terdengar asing, tapi sangat penting. Nah, terutama di situasi darurat. Di situasi darurat atau situasi yang tertentu. Nah, dimana tuh jaringan ad hoc ini tuh adalah jaringan yang dibentuk secara spontan antar perangkat. Nah, dimana tanpa bantuan router, tanpa bantuan BTS atau infrastruktur yang ketat. Jadi perangkat ini tuh saling terhubung secara langsung. Nah, biasanya cocok banget buat kondisi darurat, militer, atau tempat-tempat terpencil, atau di pegunungan. Nah, bisa kita lihat itu contohnya itu misalnya seperti misalnya teman-teman kita ini lagi mau camping di gunung. Nah, nggak ada sinyal tapi pengen saling kirim file. Lalu kita bisa pakai wifi direct atau lewat bluetooth. Nah, dimana itu termasuk jaringan ad hoc. Nah, pada komponen jaringan ini itu
Yang utama itu perangkat pengguna. Perangkat pengguna ini bisa dari laptop, HP, dan lain-lain. Lalu protokol routing. Nah, ini routing khusus seperti EODV atau DSR atau LS, RS, connected. OLSR. Lalu yang kedua ada koneksi nirkabel, dimana seperti WiFi atau Bluetooth yang telah dibilang. Nah, lalu jenis-jenis dalam jaringan ad hoc ini tuh ada beberapa. Yang pertama itu MANET. Nah, MANET itu tuh Mobile Ad Hoc Network. Nah, dimana MANET ini tuh semua perangkat mobile dan dinamis. Nah, itu ada VNet atau Vehicular Ad Hoc Network. Nah, digunakan di antara kendaraan untuk saling berkomunikasi. Lalu adalah Wireless Sensor Network atau WSN. Nah, WSN ini tuh biasanya digunakan dalam pemantauan lingkungan, pertanian atau militer. Lalu ada tujuan utama jaringan ad hoc. Nah, tujuan ini tuh adalah menciptakan komunikasi tanpa tergantung pada infrastruktur jaringan. Nah, manfaatnya kita bisa langsung menggunakan kapan saja, lalu fleksibel dan hemat biaya. Nah, biasanya itu cocok untuk di kondisi yang darurat dan militer. Nah, misalnya saat gempa melanda dan jaringan seluler rusak. Nah, biasanya tim SAR itu tuh bisa saling terhubung lewat sistem ad hoc ini untuk komunikasi darurat. Nah, jadi ad hoc ini tuh sangat berguna untuk evakuasi dan penyelamatan. Nah, meskipun jangkauannya terbatas dan kecepatannya tidak setinggi jaringan yang biasanya, nah, jaringan ini tuh tetap menjadi solusi yang hemat dan tangguh dalam situasi yang ekstrim. Jadi itulah gunanya jaringan ad hoc ini dalam koneksi jaringan. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wassalamualaikum bro.